Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Wardani dari IAIN Pontianak, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelas 4A akan menjelaskan hidup rukun di dalam kelas. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmat dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian hidup rukun. Hidup rukun dapat tercapai jika kita saling menyayangi, saling menolong, dan saling bekerja sama, tidak mengejek dan tidak iri hati. Hidup rukun dapat dilakukan di setiap tempat, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Hidup rukun salah satu perilaku yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya di lingkungan sekolah. Oleh para siswa harus paham untuk selalu hidup rukun bersama teman-teman di kelas maupun di lingkungan sekitar masyarakat. Selanjutnya, pengertian hidup rukun. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak hidup sendiri. Manusia akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dan hidup bertetangga, saling berinteraksi dan saling komunikasi. Oleh karena itu, manusia harus hidup rukun. Bila semuanya hidup rukun, maka akan damai dan sentosa tentunya. Selanjutnya, pentingnya saling berbagi. Hidup saling berbagi artinya saling memberi kepada orang lain. Saling berbagi bisa dimulai dari lingkungan sekitar. Contohnya, kakak bisa berbagi kue kepada adiknya atau makanan sejenisnya. Berbagi juga bisa dilakukan di lingkungan di sekitar rumah maupun di sekolah. Jika kita berkelebihan rezeki, hendaknya kita memberi sebagian kepada orang yang Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang hidup rukun di sekolah dari tema 1, subtema 3, kelas 2 SD. Selamat belajar. Pagi ini, Ibu Udin menyiapkan bekal untuk Udin. Selain itu, ia juga menyiapkan lebih untuk teman-teman Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Udin pun menanyakan kenapa ia harus berbagi. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, kemudian Udin mengerti. Salah satu cerminan hidup rukun dengan teman adalah saling berbagi. Berbagi dengan sesama merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat ibu meminta Udin untuk berbagi bekal dengan temannya, ibu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintahnya adalah, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Pada kalimat perintah, ada penambahan "la" pada kata kerjanya. Di akhir kalimat perintah, diberikan tanda baca, yaitu tanda seru. Ketika mengucapkan kalimat perintah, kita juga harus mengatakannya dengan sopan. Seperti itulah cara membuat kalimat perintah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang,
atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Udin dan Beni saling berbagi bekal makanannya sesuai dengan pesan ibu. Saling berbagi merupakan pengamalan Pancasila kedua. Saat waktu istirahat selesai, Udin dan teman-teman semuanya masuk ke kelas. Ibu guru menyuruh anak-anak untuk masuk dengan tertib. Masuklah ke kelas dengan tertib. Seperti itulah cara ibu guru menyuruh anak-anak untuk masuk ke kelas. Kalimat perintahnya ada penambahan lah pada kata kerjanya dan ada tanda seru di akhir kalimat, serta diucapkan dengan sopan. Saat semua anak-anak sudah masuk ke kelas dan rapi, ibu guru meminta Udin untuk memimpin doa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yuk teman-teman, kita belajar untuk melengkapi kalimat perintah. Pertama adalah titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kata perintah apa ya yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut? Nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Kata perintah apa yang sesuai dengan kalimat perintah nomor 2? Soal nomor 3 adalah titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kata perintah apa yang sesuai untuk melengkapi kalimat ketiga? Di saat jam pelajaran olahraga, Pak Guru menyuruh anak-anak untuk berada di lapangan. Anak-anak akan bermain lari berpasangan. Udin dan teman-teman sangat senang ketika bermain lari berpasangan. Saat mereka mulai lari berpasangan, tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Mereka sama-sama merasakan sakit, namun mereka tidak saling marah. Edo dan temannya saling bermaafan. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hari Senin besok, kelas Udin mendapatkan giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Ibu guru menawarkan kepada anak-anak untuk siapa yang menjadi petugas upacara. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Tata cara ketika dalam bermusyawarah adalah saat berpendapat harus mengacungkan tangan dan berbicara dengan sopan. Musyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Selain bermusyawarah untuk menentukan petugas upacara, mereka juga bermusyawarah untuk menentukan lagu yang akan dibawakan saat upacara. Mereka menentukan lagu yang akan dibawakan dengan pengambilan suara terbanyak, atau disebut juga voting. Setelah dilakukan musyawarah, pembagian tugas dilakukan secara adil, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembagian tugas secara adil merupakan pengamalan sila kelima. Selain pembagian petugas upacara, teman-teman juga melakukan pembagian tugas membersihkan sekolah dengan adil. Semuanya harus dilakukan
dengan musyawarah terlebih dahulu, agar semuanya dapat hidup rukun di sekolah. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye.